wabarakatuh. Kembali dengan aku di sini, Dimas Marani Roro Irang Brotojoyo. Jadi, di video kali ini, aku akan mengajak kalian berkenalan dengan data atribut yang ada pada aplikasi GIS. Sebelum kita beralih ke aplikasi GIS, aku akan menjelaskan kepada kalian apa sih data atribut itu. Nah, dalam GIS itu terdapat dua jenis data. Yang pertama adalah data spasial dan data atribut. Data spasial atau data informasi lokasi. Data ini berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang dan bujur, serta koordinat X, Y, Z. Selanjutnya adalah informasi deskriptif atau data atribut. Data ini berisi keterangan yang berkaitan tentang suatu lokasi, disebut juga dengan data non-spasial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data atribut atau data non-spasial adalah data yang tidak berkaitan dengan posisi berupa warna, nama, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari data atribut. Yang pertama adalah data jumlah penduduk. Yang kedua, data tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, data kandungan mineral dalam tanah. Yang keempat adalah data terkait fasilitas seperti jumlah sekolah, jumlah rumah sakit, dan lain-lain. Nah, untuk data-data ini kalian dapat mencarinya dalam BPS atau dari Badan Pusat Statistik. Jadi nanti kita dapat mencari data-data ini pada laman online BPS. Nah, jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan peta yang akan kita buat data atributnya. Nah, untuk masukannya seperti yang kemarin, untuk di sini aku akan memasukkan data dari Kecamatan Kalibaru di Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini dia peta dari Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk melihat data atribut yang sudah terdapat pada file SHP yang aku miliki ini, yang pertama kita klik kanan pada layar di Kecamatan Kalibaru. Lalu open attribute table. Nah, dalam data SHP beta yang ada di layar ini terdapat data atribut nama desa dan kecamatan. Nah, kemudian gimana sih cara kita memasukkan data baru untuk informasi lain pada peta ini? Caranya adalah kita membuka Excel. Nah, data open attribute file ini kan mirip sama Excel ya. Jadi untuk menambahnya, pertama kita membuka Excel. Nah, tips and trick untuk menambahkan data ini adalah apa yang kita masukkan ke Excel itu kata-katanya, tulisannya, hurufnya, angkanya itu harus sama dengan apa yang ada di dalam data. Karena jika terjadi perbedaan filenya akan tidak connect, jadi bisa terjadi korup. Jadi yang pertama kita memasukkan data yang berbeda saja ya. Jadi di sini aku akan memasukkan nama-nama desa yang ada di Kecamatan Kalibaru. Desa. Nah, untuk lebih mudahnya biar tidak terjadi kekeliruan, kita copy dan kita paste satu persatu ke dalam Excel. Copy, kita kembali ke Excel kembali, paste. Kita copy lagi, paste, copy, paste.
Nah, di sini aku akan mengajak kalian untuk menambahkan informasi terkait dengan layanan yang ada di Kecamatan Kalibaru. Jadi nanti kita akan menambahkan jumlah sekolah mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK hingga puskesmas atau posyandu yang ada di Kecamatan Kalibaru. Jadi di sini aku sudah membuat data, sudah memasukkan data yang aku dapatkan dari data BPS Kecamatan Kalibaru. Jadi di sini aku masukkan jumlah SD, SMP, SMA, SMK, puskesmas dan posyandu yang ada di Kecamatan Kalibaru. Seperti yang aku katakan di awal, untuk pertama ini kita harus menyesuaikan atau menyamakan dengan data yang ada di ATM, karena ini adalah kunci agar data atau informasi yang kita buat di Excel ini bisa kita joinkan ke ArcGIS. Nah, udah ya, untuk sekarang begini dulu. Lalu kita save file data yang sudah kita buat ini. Mohon maaf, ada sedikit kekeliruan. Jadi untuk supaya data yang kita buat itu bisa dibaca di SHP-nya ArcGIS, kita save-nya dalam bentuk Microsoft Excel yang 2003 ya teman-teman. Jadi di sini aku sudah memilih memilihnya seperti biasa ya, di sini Excel 2003. Untuk penamaannya di sini aku akan memberi nama layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan. Nah, jika sudah kita menyimpan filenya, mari kita kembali kepada aplikasi GIS. Nah, kemudian bagaimana sih kita memasukkannya? Jadi, caranya adalah kita klik kanan pada ini, kita join and delete, join. Nah, untuk join dan delete ini keluar perintah seperti ini. Untuk yang pertama ini, tadi kan poin yang sama, kunci yang sama, data yang ada di Excel itu adalah data desa, jadi kita pilih desa, kemudian kita tambahkan data yang sudah kita buat tadi di Excel. Untuk perhatian saja ya, untuk data itu sendiri harus sudah kita koneksikan ke dalam ArcGIS. Nah, di sini tadi filenya aku namain layanan sosial, kita add layanan sosial. Lalu kita pilih yang sheet 1, kemudian kita add. Nah, ini untuk yang ketiga, choose the field in the table to be based on. Jadi ini kita tetap pilih yang desa karena tadi poinnya kita mengunci yang desa. Kemudian kita klik validate join. Gunanya validate join ini adalah untuk mengecek apakah data kita itu sudah sesuai sama apa belum. Nah, ini sudah checklist semua, jadi data kita sudah sesuai. Kemudian kita joinkan dengan klik tanda OK. Lalu sekarang kita cek apakah data yang sudah kita joinkan tadi masuk ke dalam SHP ini atau tidak. Jadi kita berhubung tabelnya. Nah, jadi di sini untuk shape awal tadi kan di sini cuma ada FID, shape, desa, sama kecamatan. Nah, setelah aku menambahkan
data berupa SMP, SMA, SMK, Puskesmas dan Posyandu. Jadi di sini datanya sudah terjoinkan ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih agar ketika kita menutup file ArcGIS ini, data ini tetap ada pada atribut tabelnya. Jadi caranya adalah di table of content kita data, kemudian kita export data. Nah, ini tetap di layer of data. Nah, ini bisa kita rubah namanya. Namanya menjadi layanan. Nah, ingat untuk ArcGIS sendiri tidak bisa membaca spasi, jadi kita menggunakan tanda underscore. Layanan sosial. Kita save, kemudian kita klik OK. Exporting ya, kita tunggu sebentar. Nah, do you want to export the data stabilize? Ya, kita klik yes. Nah, berubah kan? Jadi layanan sosial sudah ada di Open Attribute Table di sini. Bagaimana sih pembuktian bahwa jika kita menghapus ini data atribut tabelnya tadi tidak simple, supaya kita remove, kemudian kecamatan Kalibarunya kita masukkan kembali. Nah, kita lihat pada Open Attribute Table-nya, nah datanya hilang. Jadi untuk melihat apakah data yang sudah kita masuk, jadi untuk melihat data yang sudah kita masukkan tadi, kita melihatnya di SHP yang layanan sosial. Lalu kemudian bagaimana sih cara kita menambahkan atribut tabelnya pada ArcGIS ini? Kemudian bagaimana sih cara menambahnya? Jadi untuk menambahnya sendiri kita add file. Nah, seumpama kita akan menambahkan jalan. Untuk jalan sendiri kita pilih yang untuk tipenya tadi kita pilih yang teks. Lalu teksnya ini coba kita pilih 20 saja. Lalu kita OK. Nah, ini sudah terdapat. Lalu bagaimana sih kita mengeditnya? Jadi kita ke editor, start editing. Kita semisal nama jalannya adalah Jalan Duku. Di sini Jalan Rambutan, Jalan Melon, dan kita stop editing, kita save. Nah, kemudian kita akan mencoba mengidentifikasi data yang ada di SHP Kecamatan Kalibaru. Jadi ini kita klik identification, lalu coba kita pilih daerah sini. Nah, di sini kita sudah menemukan data atributnya. Jadi untuk nama desanya dari Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, untuk jumlah SD-nya 11, SMP-nya 2, SMA 1, SMK 1, untuk puskesmasnya masih 0, jumlah posyandu untuk balita 18, dengan luasan areanya segini, dan di dalam desa Kalibaru Wetan ini terdapat jalan melon. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita memvisualisasikan data atribut berupa jumlah SD tadi ke dalam layar ini? Jadi yang kita lakukan adalah kita klik kanan pada layar ini, kita buka properti, lalu kita pilih yang simbologi, kemudian kita pilih yang kategori. Nah, di sini aku akan memasukkan semisal SD ini ya. Jadi ini kita centang, kita add all values,
Nah, keluar kan? Kemudian kita apply. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat kan, untuk warna ini ada 5 SD, warna ungu ada 8, untuk warna hijau ini ada 11. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengetahui untuk bagian warna ungu itu di desa apa sih, untuk warna hijau ini di desa apa? Jadi sama, kita klik ke kanan pada layar di layanan sosial, lalu kita ke properties kembali, lalu kita ke label, nah ini kita klik di sini ya desanya, kita masukkan. Nah, untuk ini seperti kita pada web biasa, kita memilih jenis tulisannya apa. Di sini mungkin aku akan menggunakan tetap Arial ini ya teman-teman. Kita coba kita apply dulu. Ya, setelah keluar ternyata keluar. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada visualisasi dari nama setiap bagian desa dan jumlah SD-nya. Sekian video tutorial dari aku mengenai data atribut dan bagaimana cara memvisualisasikannya. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.